Imbas dari pandemi COVID-19 tak bisa dipungkiri telah memberikan pengaruh besar terhadap sisi finansial klub di seluruh dunia, dengan penurunan pendapatan yang rata-rata turun 70%. Kendati begitu, dalam 2 tahun terakhir nilai klub sepak bola rata-rata naik 30%. Terkait dengan hal itu, 4 klub asal Liga Italia yakni AC Milan, Juventus, AS Roma, dan Inter Milan saat ini masuk ke dalam 20 besar klub paling berharga di dunia versi majalah Forbes. Klub raksasa asal Spanyol Barcelona masih menduduki peringkat pertama sebagai klub paling berharga di dunia dengan nilai mencapai 4,76 miliar dolar. Diikuti Real Madrid dengan nilai 4,75 miliar dolar. Sementara itu, Juventus menjadi satu-satunya klub asal Italia yang memiliki nilai di atas 1 miliar dolar. Nilai Bianconeri saat ini berada di angka 1,95 miliar dolar. Namun angka itu hanya mengantarkan Juventus berada di peringkat ke-11 di belakang Tottenham Hotspur. Adapun AC Milan, Inter, dan AS Roma hanya memiliki nilai di bawah 1 miliar dolar. Dan berikut daftar 20 klub paling berharga di dunia. AC Milan menjadi klub pertama di Serie A yang menandatangani manifesto untuk memerangi rasialisme dan ujaran kebencian. Manifesto of Non-Hostile Communication for Sport itu diumumkan pada hari Selasa 13 April 2021 yang lalu, dengan tujuan lebih khusus pada ujaran kebencian melalui media sosial. Ada banyak insiden pemain di seluruh Eropa menjadi sasaran pelecehan rasialis atau komentar diskriminatif lainnya di media sosial. Manifesto yang berisi 10 prinsip perilaku online yang bertanggung jawab dibuat oleh Asosiasi Nirlaba Parole Ostili bersama dengan lebih dari 100 atlet, klub, tim, federasi, perusahaan, jurnalis, dan juru bicara yang terlibat dalam dunia olahraga. Manifesto of Non-Hostile Communication for Sport adalah langkah penting lainnya dalam perjalanan tanggung jawab sosial klub. Kami telah memutuskan untuk mendukung proyek yang sangat berharga ini untuk memberikan keluarga global kami lebih dari 500 juta rossoneri pedoman konkret yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang semakin sehat dan positif serta melarang intoleransi dan diskriminasi dalam segala bentuknya, kata CEO Milan Ivan Gazidis usai menandatangani kesepakatan tersebut. Fabio Capello menjadi salah satu manajer yang meraih kesuksesan bersama Milan. Salah satu yang paling dikenal yakni kala membawa i rossoneri berhasil memenangkan 4 Scudetto secara berturut-turut dari tahun 1992 hingga tahun 1996. Namun di balik kesuksesan Capello tersebut, ada satu penyesalan yang ia miliki selama menjabat sebagai pelatih Milan, dan itu berkaitan dengan Dejan Savicevic. Dejan Savicevic yang mendapat julukan Il Genio atau Sang Jenius lantaran kecakapannya mengatur serangan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di era Fabio Capello. Capello pula lah yang punya peran besar di balik kesuksesan Milan merekrut sang pemain dari Restal Belgrade pada tahun 1992. Kemenangan 1-0 Marseille atas Rossoneri pada tahun 1993 diwarnai skandal pengaturan skor yang membuat klub Prancis tersebut dilarang mengikuti kompetisi klub internasional. Alhasil Milan pun mendapat peluang tampil menggantikan Marseille di Piala Super dan Piala Interkontinental, yang dua-duanya berakhir kekalahan di mana Savicevic tak bisa bermain. Hal itu pula lah yang sangat disesali Fabio Capello. Satu-satunya penyesalan adalah saya tidak membiarkan Savicevic bermain di Tokyo pada Piala Interkontinental dan kami kalah melawan Sao Paulo. Mereka bilang dia didiskualifikasi, tetapi 4 jam kemudian sebelum pertandingan mereka bilang ke saya bahwa dia bisa bermain, ujar Fabio Capello seperti dikutip dari Il Giornale. Zlatan Ibrahimovic berisiko mendapat hukuman dari FIFA dan UEFA karena kepemilikan saham pada sebuah agen judi. Football Italia melaporkan bahwa Aftonbladet, sebuah perusahaan di mana Ibrahimovic menanamkan sahamnya, ternyata memiliki 100% saham pada agen taruhan bernama Betart.com. Berdasarkan aturan FIFA dan UEFA, seorang pemain dilarang memiliki kepentingan finansial di sebuah perusahaan taruhan. Aturan itu berlaku di semua kompetisi mulai dari kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan oleh Ibrahimovic bersama timnas Swedia, hingga Liga Eropa yang dimainkan oleh AC Milan. Dan atas dugaan tersebut, Ibrahimovic terancam denda 100 juta euro atau sekitar 1,75 triliun rupiah, atau diskors dari aktivitas yang terkait dengan sepak bola selama maksimal 3 tahun.
AC Milan berpeluang mewujudkan rencana memulangkan Matteo Pessina pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah Atalanta dikabarkan memasang harga untuk gelandang andalan mereka. Matteo Pessina dilepas Milan ke Atalanta pada bursa transfer musim panas 2017 lalu, sebagai bagian kesepakatan yang membuat Andrea Conti berlabuh ke San Siro. Dan menurut kabar dari jurnalis Nicolo Schira melalui akun Twitter miliknya, Atalanta kemungkinan akan benar-benar mempertimbangkan peluang menjual gelandang 23 tahun tersebut di musim panas ini. Akan tetapi, klub asal Bergamo tersebut tidak akan melepas Pessina dengan harga yang murah, dan sebaliknya mereka bakal mematok harga sekitar 30 juta euro atau setara 480 miliar rupiah dengan sejumlah tim tertarik meminangnya. AC Milan secara teori dapat membawa Pessina kembali ke Milanello dengan hanya membayar 15 juta euro atau sekitar 240 miliar rupiah. Mengingat mereka memiliki klausul pembelian kembali sebesar 50% yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan servis produk jebolan akademi mereka dengan separuh harga. Akan tetapi hingga saat ini Pessina belum memberikan pernyataan apapun apakah ia bersedia atau tidak kembali berseragam merah hitam. Dalam beberapa hari terakhir, rumor yang mengaitkan Milan dengan Lorenzo Insigne mencuat ke permukaan tatkala agen Insigne Francesco Pisacane mengunjungi Casa Milan pekan lalu. Rai Sport mengungkapkan bahwa pertemuan sang agen dengan Paolo Maldini dan Frederic Massara memang untuk membahas perihal pemain yang diinginkan Pioli untuk masuk ke dalam skuadnya musim depan. Namun bukan Lorenzo Insigne yang menjadi topik pembicaraan, melainkan Di Ambrosio yang bisa meninggalkan Inter Milan akhir musim nanti dengan status bebas transfer. Bek sayap 32 tahun tersebut terikat kontrak hingga Juni nanti dan saat ini belum ada perkembangan terkait pembaruan kerjasamanya dengan Inter. Ia merupakan pemain yang fleksibel dan memiliki pengalaman internasional. Ia juga menjadi salah satu klien Pisacane. Sementara itu, rumor yang mengaitkan Milan dengan Insigne juga perlahan mulai mereda karena sang pemain dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Napoli terkait perpanjangan kontraknya. Insigne juga lebih cenderung bermain di sayap kiri, sementara Milan saat ini sedang membutuhkan seorang pemain sayap kanan. Oleh karena itu, Di Ambrosio nampaknya memang menjadi topik utama dari pertemuan tersebut. Alessio Romagnoli mengalami kesulitan pada musim 2020-2021 ini. Ia juga harus mengawali musim dari meja perawatan akibat cedera betis yang memaksanya absen hingga 87 hari. Kedatangan Fikayo Tomori dari Chelsea pada bursa transfer Januari lalu tampaknya telah membuat masa depan kapten AC Milan tersebut mulai dipertanyakan, khususnya dengan kontraknya bersama Rossoneri yang akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Negosiasi antara Milan dengan Mino Raiola selaku agen Romagnoli dipastikan tidak akan mudah, menyusul rumor bahwa sang agen akan meminta kenaikan gaji hingga 2 kali lipat untuk kliennya. Menurut pemberitaan terbaru dari jurnalis Alessandro Giacabone melalui Twitter mengungkapkan bahwa Milan telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kepergian Romagnoli pada jendela transfer yang akan datang. Bek tengah Fiorentina Nikola Milenkovic kemungkinan akan menjadi target konkret manajemen. Ia dianggap sebagai salah satu figur yang tepat menggantikan Romagnoli. Selain punya kualitas teknis, Milenkovic juga sudah teruji di Serie A. Nikola Milenkovic sebenarnya cukup santer dikaitkan dengan Milan pada awal-awal musim ini, namun bandrol mahal membuat manajemen Milan mundur dari perburuan. Akan tetapi pada bursa transfer musim panas nanti, harga jualnya kemungkinan akan menurun secara drastis. Menyusul kontraknya bersama Fiorentina akan berakhir pada tahun 2022, dan sang pemain masih menolak memperpanjang kontraknya.